Biar kasih Tuhan mengalir pagi hari ini atas setiap kami. Tatkala kami memuji-muji Tuhan, tatkala kami menyembah Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang bersemayam, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sehingga setiap kami umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi secara online, betul kami tidak ada dalam satu tempat yang sama. Kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, membebaskan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menjawab setiap doa-doa kami pagi hari ini ya Bapa. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami sadar kami perlu Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami untuk kami mampukan jalani hidup kami dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami perlu firman-Mu. Kami rindu untuk merenungkannya, karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu membuka hati kami, siap menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami percaya pagi ini adalah pagi berkat, pagi ini adalah pagi mujizat, dan pagi ini adalah pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi setiap umat Tuhan yang baru bergabung, baik di Facebook, di Zoom, Instagram, dan TikTok Live. Saudara dikasih dalam Tuhan, selalu saya sampaikan bahwa kita bukan hanya sedang menonton, kita bukan hanya sedang menyaksikan, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak ada dalam satu tempat yang sama, sekalipun kita tidak ada dalam satu waktu yang sama, karena ada teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah, teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian timur, dan wilayah Indonesia bagian barat. Tapi kita menyembah Allah yang sama, Allah yang kita kenal dan kita panggil dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang hadir di rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mau informasikan bahwa setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tepatnya, saya mengadakan doa pagi secara online. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu bisa bergabung, ayo silakan. Sehingga sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap bisa beribadah pagi hari ini. Pagi-pagi bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, iya kan? Merenungkan firman Tuhan. Bahkan di akhir daripada ibadah kita akan berdoa bersama-sama, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu pastikan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ada doa pujian penyembahan bersama-sama. Jadi orang-orang mungkin masih banyak yang tidur, kita bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Masih tentang kisah Yusuf, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ketika saudara-saudara Yusuf, jadi setelah Yakub mati, maka Yakub memberikan pesan. Sebelum Yakub mati, Yakub memberikan pesan untuk dikuburkan, jangan di Mesir, iya kan? Melainkan dikuburkan di tempat di mana Abraham dan Ishak dikuburkan di sana. Itu sebabnya ketika Yusuf diberikan pesan itu, maka Yusuf melakukannya. Bukan Yusuf tapi abang-abangnya juga, untuk menguburkan Yakub ayah mereka bukan di Mesir, tapi di tempat di mana kakek neneknya dikuburkan di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Yakub ayahnya mati, maka abang-abangnya Yusuf takut. Kenapa takut? Karena memang mereka merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan Yusuf. Memang Yusuf dijual sebagai seorang budak di Mesir.
Itu sebabnya ketakutan itu melanda hati saudara-saudaranya. Dan apa yang Alkitab katakan dalam Kejadian 50 ayat 15 ini, saudaraku. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka satu dengan yang lain, yang mulai berkata begini, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Lihat saudara ya, orang kalau udah buat jahat itu ketakutan sendiri. Orang kalau udah buat dosa panik sendiri, stres sendiri, karena dia tahu salah. Kalau kita tahu kita salah, terus kita melakukan kebenaran, itu akan ada tuduhan-tuduhan, saudara. Aduh, jangan-jangan Tuhan gak mau mengampuni dosa saya. Aduh, jangan-jangan dosa saya tetap terus ada. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaranya Yusuf memiliki ketakutan yang sangat. Waduh, Yakub, ayah kita sudah mati. Apa nih, jangan-jangan nanti Yusuf akan membuat kita jadi seorang budak. Aduh, jangan-jangan kita ditangkap, jangan-jangan kita dibunuh. Karena pada dasarnya dosa membuat setiap orang penuh dengan ketakutan. Makanya di sisi lain Alkitab katakan orang yang masih hidup dalam ketakutan belum sempurna terhadap kasih Allah. Ya, ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Jadi melalui perantaraan, sebelum ayahmu mati, yakni Yakub, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu itu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu marahlah Yusuf. No, saudara, Alkitab mencatat lalu menangislah Yusuf. Yusuf begitu lembut hatinya sehingga ketika dia berpikir, masakan saya membuat jahat terhadap abang-abang saya. Padahal abang-abangnya sendiri mengalami ketakutan yang sangat terhadap Yusuf. Sangat mengalami ketakutan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang dikatakan selanjutnya? Lalu menangislah Yusuf ketika orang-orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saking takutnya, saudara. Saking takutnya. Sehingga akhirnya abang-abangnya ini merasa kayak udahlah, daripada kita dibunuh, udah kita menyerahkan diri aja. Kira-kira seperti itu, saudara. Udah kita menyerahkan diri aja. Udah biarlah kita dipakai sebagai seorang budak, nggak apa-apa lah. Karena merasa diri, saudara dikasih dalam Tuhan, merasa apa? Merasa kayak, aduh saya bersalah nih. Saya udah bersalah kepada Yusuf. Jadi apapun yang terjadi, dia merasa tertuduh. Dosa menyebabkan anak-anak Tuhan merasa hidup dalam penuduhan. Ini yang mengerikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, apa yang dikatakan selanjutnya? Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kita baca dulu selanjutnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, ada pembelajaran dari pribadi Yusuf yang saya mau bagikan buat setiap kita. Yusuf bisa saja, sangat-sangat punya kuasa untuk membalaskan apa yang abang-abangnya sudah buat terhadap dirinya. Nah, abang-abangnya memusuhi dia, abang-abangnya melempar dia ke dalam sumur, abang-abangnya menjual dia sebagai seorang budak. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf, seorang yang memiliki kekuasaan, seorang yang memiliki kapasitas untuk bisa membalas, tapi dia tidak membalas. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Yusuf adalah pribadi, seorang yang berani mengampuni. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari umat Tuhan, di rumah kita masing-masing belajar untuk mengampuni. Sama-sama bilang sama saya harus berani mengampuni. Ayo, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani mengampuni.
Ada banyak anak-anak Tuhan sudah banyak terlibat dalam pelayanan. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah melayani. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah Kristen sejak lama, tapi masih tidak berani mengampuni. Sederhana. Bukan saya yang salah pendeta, masa saya yang mesti mengampuni? Akhirnya ujung-ujungnya berkata seperti itu. Saya sebagai seorang suami sudah bertahan pendeta. Saya sebagai seorang istri sudah bertahan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga saya. Tapi dia berulah terus, dia melakukan terus yang jahat. Masa saya harus mengampuni? Yusuf punya alasan mendendam. Yusuf sangat punya alasan mendendam dan sangat bisa memiliki pembalasan, buat melakukan pembalasan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf karena Yusuf berani mengampuni. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama memiliki keberanian untuk mengampuni. Hati-hati ketika kita ngaku Kristen tapi kita tidak bisa mengampuni atau tidak berani mengampuni. Dipertanyakan, karena firman Tuhan jelas banyak mencatat tentang pengampunan. Nah, saya mau setiap kita belajar akan hal ini. Saudara dikasih dalam, mungkin kita bilang saya sedang berjuang pendeta. Ayo, kalau berjuang ayo belajar berani mengampuni. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berani mengampuni. Ayo, sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berani mengampuni. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berani mengampuni. Amin. Apapun keadaan kita, mungkin kita bilang ini bukan salah saya, Pak. Masa saya harus mengampuni? Loh, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus bilang apa? Ampunilah mereka ya Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang adalah Allah yang kita sembah, dia mengajarkan buat setiap kita untuk kita mengampuni. Karena orang yang berani mengampuni orang yang sudah sempurna kasihnya, sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas, sekalipun dia merasa bukan saya yang bersalah, but it's okay. Kalau kita nggak bersalah, kenapa bukan berarti kita nggak bisa mengampuni kan? Tugas kita adalah mengampuni, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan saudara bergabung dalam doa pagi secara online ini. Ayo sama-sama kita belajar apa yang Alkitab katakan tentang mengampuni. Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Yesus sendiri bilang begini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, jika saudara dan saya mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, maka apa dikatakan saudara? Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kita mengampuni orang, dampaknya buat kita. Sama-sama bilang sama saya, dampak mengampuni itu baik buat saya. Amin. Kalau kita mengampuni itu bukan buat kebaikan orang yang kita ampuni, no. Kita mengampuni kebaikannya itu buat saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus bilang, jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Apa yang kau berbuat kepada orang lain, Allah juga akan perbuat kepadamu. Demikian pula sebaliknya. Apa dikatakan selanjutnya? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang kita perbuat terhadap orang lain, seperti itulah yang akan kita alami. Makanya jelas Alkitab katakan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Kalau kamu mau diampuni, belajar mengampuni orang lain. Sesederhana itu. Mungkin saudara bilang, tapi kenapa ya pendeta kok berat sekali mengampuni? Karena kita selalu mengingat-ingat. Kita selalu ingat kesalahan orang tersebut. Saya mau ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti ibadah doa pagi secara online. Kalau engkau merasa berat mengampuni, ingat satu hal ini. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Dengan segala apa yang saya sudah pernah buat, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Dengan segala dosa yang sudah pernah saya perbuat dalam kehidupan saya. Masakan saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Amin.
Bahkan Kolose pasal 3 ayat 13 bilang begini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Iya kan? Ayo ketik di kolom komentar. Sama-sama ketik di kolom komentar. Saya harus sabar. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesabaran mencegah daripada kita untuk melakukan hal-hal yang merusak. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, itu yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat saudara dan saya, itu yang harus kita perbuat. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, oh iya ya, Yesus sudah mengajarkan kepada saya banyak hal, maka saya harus melakukan dengan apa yang Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan saya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang menyadari, oh iya ya Tuhan, kalau saya mengampuni, berkatnya itu buat saya, bukan buat orang yang saya ampuni. No, berkatnya itu buat saudara dan saya ketika kita belajar untuk mengampuni. Dampak baiknya itu buat saudara dan saya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi begini, apapun yang Tuhan sudah ajarkan, apapun yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara dan saya, itu yang kita praktekkan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mati buat kita, maka kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai kapanpun selama kita tinggal di dunia ini, saudara dikasih dalam Tuhan, akan ada orang-orang yang bisa buat salah, menyakiti kita. Yusuf punya kesempatan untuk membalas. Tapi kenapa Yusuf tidak membalas? Bukan dia tidak berani, bukan dia tidak bisa. Dia berani, dia bisa. Tapi kenapa? Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Why? Kenapa Yusuf sampai memiliki keberanian untuk mengampuni? Saya pelajari ada 3 hal. Yang pertama, Yusuf berani mengampuni karena yang pertama, Yusuf sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Maksudnya apa Yusuf sadar diri? Yusuf sadar, makanya perkataan Yusuf sederhana di ayat 19. Coba lihat saudara. Ayat 19, Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Maksudnya bahasa sederhananya begini, memang aku Tuhan membalas ini buat kamu. Memang aku Tuhan membalas yang jahat buat kamu. Yusuf menyadari, saya bukan Tuhan. Saya bisa membalas orang jahat kepada saya bukan Tuhan. Jadi kenapa Yusuf memiliki keberanian untuk mengampuni? Yang pertama, karena Yusuf sadar diri. Nah, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan gak sadar diri, mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa haknya Tuhan? Pengampunan, pembalasan, maksud saya adalah haknya Tuhan. Makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 19. Roma pasal 12 ayat 19 bilang begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya, bagiannya Tuhan. Berarti kita anak-anak Tuhan tidak punya hak. Sama-sama bilang sama saya tidak punya hak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Makanya sadar diri. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan, yakni pembalasan. Oh, saya gak bisa diam aja pendeta, saya terzolimi, saya tersakiti, saya dianiaya, saya harus balas. Engkau sedang mengambil apa yang menjadi job desk-nya Tuhan. Engkau sedang mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Engkau lakukan. Padahal firman Tuhan jelas, pembalasan bukan hakmu, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa Yusuf berani mengampuni sekalipun Yusuf punya kuasa untuk membalas? Sangat-sangat bisa. Yang pertama, karena Yusuf sadar diri.
Sehingga Yusuf, dari perkataan Yusuf kita bisa belajar, aku bukan Tuhan, kata Yusuf. Berarti Yusuf tahu menempatkan diri. Yusuf menyadari pembalasan itu milik Tuhan, bukan milikku. Bukan milikku. Sehingga akhirnya kita sadar, Tuhan, kalau aku diberikan kesempatan untuk membalas, aku harus sadar diri. Aku anak Tuhan, aku bukan Tuhan. Berarti bagianku adalah mengampuni, bagianku adalah mengasihi. Untuk membalas itu adalah haknya Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa Yusuf bisa mengampuni? Kenapa Yusuf berani mengampuni? Yang pertama, karena Yusuf sadar diri. Yusuf tahu dirinya bukan Tuhan. Yang kedua, Yusuf berani mengampuni karena Yusuf mengerti rencana Allah. Sama-sama bilang sama saya harus mengerti rencana Allah. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Ini keywordsnya, ini kata kuncinya. Apapun terjadi, termasuk orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang menjahatimu, orang-orang yang menusuk engkau dari belakang, orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Yusuf tidak membalas. Yusuf sadar diri dan Yusuf tahu rencana Allah dalam hidupnya. Perkataan ini keluar dari mulutnya Yusuf. Coba saudara perhatikan dalam ayat yang ke-20. Apa yang ayat 20 katakan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti planningnya Tuhan, sehingga akhirnya Yusuf tidak membalas. Ngapain gua balas? Orang lu dipakai Tuhan kok untuk membawa gua ke Mesir. Lihat, Yusuf sadar bahwa Tuhan pakai abang-abangnya ini untuk menjual dia kepada orang-orang Ismail untuk dibawa ke Mesir. Saudaraku, kalau kita ngerti jalan-jalan hidup Tuhan, jalan-jalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang pertama, kita nggak akan banyak mengeluh bersungut-sungut. Yang kedua, kita nggak akan gampang emosian gitu kan. Dan yang ketiga, kita nggak akan mencari siapa yang salah. Aduh, ini salah si A, ini salah si B. Nggak ada yang salah. Tuhan pakai segala situasi, Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita hari ini. Kalau saudara sedang mengalami tekanan, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami pengkhianatan, hari-hari ini kau sedang mengalami rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami sesuatu yang sudah dikasih dalam Tuhan tidak diinginkan terjadi dalam kehidupanmu, belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya, mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sorry saudaraku, terkadang ada memang orang-orang jahat yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, tapi mereka bukan musuh kita. Karena Alkitab katakan peperangan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan, perjuangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara, roh-roh jahat di udara. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita mengerti rencana Tuhan, maka kita gak akan bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bisa pakai orang jahat, Tuhan bisa pakai orang yang merancangkan sesuatu yang membuat saya susah untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Jadi kenapa Yusuf berani mengampuni? Yang kedua, karena Yusuf mengerti rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bisa pakai segala sesuatu, Tuhan bisa pakai siapapun, pakai apapun untuk mengangkat kehidupan anak-anak Tuhan. Lihat Mordekai dan Haman. Haman merancangkan yang jahat terhadap kehidupan Mordekai maupun seluruh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi Tuhan pakai rancangan-rancangan jahat itu untuk membinasakan dia sendiri
Dan yang kedua, untuk mengangkat kehidupan Mordekai. Haleluya. Jangan stres, jangan panik, jangan takut ketika engkau sedang dirancangkan yang jahat. It's okay. Yang penting tugas kita yang pertama mengampuni, yang kedua jangan balas yang jahat dengan yang jahat, yang ketiga belajar berserah dalam kehidupan kita. Kita masih punya Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, maka serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu kan kerjaannya Tuhan, itu kan haknya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, yang terakhir, Yusuf berani mengampuni karena yang pertama, Yusuf sadar diri. Yang kedua, Yusuf berani mengampuni karena Yusuf mengerti akan rencana Allah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Yusuf berani mengampuni karena Yusuf mengerti tugas dan panggilannya. Coba lihat ayat 21. Ayat 21 bilang begini, jadi janganlah takut. Aku, Yusuf bilang gini, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Kenapa Yusuf bisa bilang begitu? Ini Yusuf ini bukan cuma sekedar nggak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi dia melakukan membalas dengan apa yang jahat dengan kebaikan. Kalau orang masih bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak membalas yang jahat dengan yang jahat, itu masih biasa, saudara. Tapi Yusuf berbeda. Yusuf melakukan lebih dari selangkah lebih daripada membalas yang jahat, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Yusuf bukan hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi Yusuf membalas yang jahat dengan yang baik. Dia memberi makan, dia merawat saudara-saudaranya, bukan hanya saudara-saudaranya yang merancangkan yang jahat, tapi juga buat anak-anak mereka. Lihat, Yusuf mengerti tugas dan panggilannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Panggilan Yusuf tahu, panggilan Yusuf apa? Sebagai seorang yang memang mesti merawat keturunan-keturunan ayahnya. Yang sebagai 12 suku dari bangsa Israel ini. Itu tugas Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf tetap melakukan hal tersebut. Ada banyak dari kita lupa tugas dan panggilan kita. Apa tugas dan panggilan kita, saudara? Kita ada untuk menjadi berkat. Itu firman Tuhan katakan, bukan menjadi kutuk buat orang lain. Kelakuan kita, kata-kata kita, sikap kita jadi berkat buat orang lain. Ada banyak dari kita orang percaya justru hidupnya menjadi kutuk buat orang lain. Ngomongin orang, iya kan, di sosial media nyerang orang. Akhirnya hidup kita bukan jadi berkat buat orang lain, tapi jadi kutuk. Saudara dikasih dalam Tuhan, panggilan kita, tugas kita adalah jadi berkat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat. Ayo ketik di kolom komentar sama-sama, dimanapun saudara berada, Facebook, Instagram, Zoom, TikTok. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk jadi berkat. Ketika kita sadar keberadaan kita ada untuk menjadi berkat, maka kita nggak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan sebaliknya, kita akan membalas yang jahat dengan kebaikan. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Pada akhirnya Yesus bilang begini, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa di sini yang rindu untuk menjadi anak-anak Allah? Sama-sama angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Sekalipun saya nggak melihat, minimal ini memacu saudara untuk menyadari bahwa engkau terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Dan salah satu tugas anak-anak Allah adalah menjadi pembawa kedamaian. Dimanapun saudara tempatkan Tuhan pagi hari ini, dimanapun saudara bergabung bersama-sama dalam doa pagi ini, engkau adalah anak-anak Tuhan. Tugasmu, panggilanmu, yang pertama untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk buat orang lain. Yang kedua, panggilanmu, tugasmu adalah menjadi pembawa damai. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Dan yang ketiga, tugas kita dan panggilan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam doa pagi online. Berani mengampuni. Kita ada di dunia yang semakin hari semakin jahat. Dunia tidak kekurangan orang hebat. Dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang-orang kaya. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang suka mengampuni dan berani mengasihi musuhnya. Saya berdoa agar setiap kita yang pagi hari bergabung dalam doa pagi menjadi pembawa-pembawa damai. Menjadi orang-orang yang berani mengampuni, berani mengasihi.
Karena itu tugas kita, itu panggilan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini, mulai pagi ini kami sadar, pembalasan bukan hak kami. Kami harus sadar diri, kami harus tahu diri. Kami hanya anak-anak Tuhan, kami bukan Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak Tuhan pagi hari ini bergabung dalam doa pagi secara online di rumah mereka masing-masing, dan mereka sadar diri, mereka tahu diri, mereka tidak mau membalas yang jahat dan jahat, mereka menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, dan mereka mau, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak hamba berdoa, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan Tuhan di dada pagi hari ini adalah mereka yang secara khusus mau memiliki kerinduan untuk menyerahkan setiap pembalasan kepada tangan Tuhan, bukan melakukan kami sendiri, melakukan apa yang bisa kami lakukan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada, di rumah mereka masing-masing, mereka menyerahkan pembalasan ini kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembalas dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami diingatkan, selain kami harus sadar diri, kami harus tahu diri, maka kami harus juga mengerti bahwa rencana Allah dalam kehidupan kami adalah rancangan mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau bukakan, Engkau singkapkan mata hati kami, untuk kami bisa melihat bahwa Tuhan sedang mereka-rekakan, Tuhan sedang merancangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan sedang pakai orang-orang yang mengkhianati kami hari-hari ini untuk mempromosikan kami. Mungkin Kau sedang pakai orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kami, menjatuhkan kehidupan kami. Tuhan pakai setiap mereka. Itu sebabnya biarlah kami boleh dibukakan mata hati kami, mata rohani kami, untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang tidak gampang menyalahkan si A, si B, si C. Kami tidak gampang menyalahkan keadaan, apalagi kami gampang menyalahkan Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami, yang mungkin sampai hari ini kami belum mengerti. Tapi kami mau belajar percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapak, hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami diingatkan, tugas kami, panggilan kami. Kami harus tahu, tugas kami adalah menjadi pembawa-pembawa damai. Tugas kami adalah menjadi berkat, bukan menjadi kutuk buat orang lain. Tugas kami adalah memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kami, keluarga, rumah tangga kami dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami suami dan istri saling mengasihi, bukan menjadi orang-orang yang melempar kutuk satu dengan yang lain. Tapi kami menjadi orang-orang yang terus menyebarkan kata-kata kekuatan, kata-kata pengharapan, bahkan kebenaran firman Tuhan. Biar itu saja yang keluar dari mulut kami. Oh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga pagi hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung dalam doa pagi, ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang menyadari Tuhan ada melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang anak-anak Tuhan tuliskan di kolom-kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar di Facebook, di Zoom, di Instagram, maupun mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar melalui live TikTok yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami satu persatu. Kami akan lihat kuasa doa dinyatakan. Kami berdoa sebab kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan kami hidup.
Kami berdoa karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapa. Di rumah kami masing-masing, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Buat setiap anak-anak Tuhan yang menuliskan pokok-pokok doa mereka, diberkatilah mereka dengan segala pergumulan yang mereka alami. Mereka tetap kuat menjalani hari-hari hidup mereka dan tetap terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Oh, tangan Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang menjadi pembela bagi setiap kami. Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menghiburkan setiap anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi hari sedang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, hamba berdoa mengangkat tangan hamba bagi mereka Tuhan. Saudara, engkau yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kita bergerak dengan iman, kita percaya bahwa firman Tuhan tergenapi, firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini aku perkatakan di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku ucapkan berkat, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Dan pagi hari mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Yesus sembuh oleh kuasa bilur darah-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik dengan kuasa Allah di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini ada banyak umat Tuhan mengalami terobosan. Kami anak-anak Tuhan mengalami kuasa. Kami anak-anak Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat rumah tangga anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, pegang, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Karena kami percaya apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Istri-istri, biarlah engkau menghormati, mengasihi, menghargai suamimu. Suami-suami, kasihi istrimu dengan segala kasih dan cintamu kepada istrimu. Dan biarlah rumah tanggamu hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara rumah tangga anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mereka berdoa, mereka sedang digoncangkan rumah tangga mereka. Mungkin ada suami-suami yang sedang terhilang, istri-istri yang sedang terhilang. Hamba berdoa bersatu hati mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan ketuk hati setiap suami-suami, istri-istri dimanapun mereka berada, sehingga mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Tuhan, kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap usaha, pekerjaan dari anak-anak Tuhan, mereka yang hari-hari ini bergumul dalam ekonomi mereka, mereka yang bergumul dengan keuangan mereka. Bahkan kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari bersekutu bersama-sama berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, berdoa untuk memulai usaha yang baru, berdoa buat usaha dan pekerjaannya, perekonomiannya. Hamba ucapkan berkat, pulih diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami hidup memegang firman Tuhan. Janji firman Tuhan jelas dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak ada kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus tergenapi janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang pagi hari sudah bergabung dalam doa pagi. Oh Tuhan, memberkati orang-orang muda ini, diberkati studi mereka, diberkati pekerjaan mereka, bahkan masa depan mereka adalah masa depan yang dahsyat. Diberkati Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pasangan hidup, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa biarlah orang-orang muda mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan mempertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada kerinduan orang-orang muda, studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka rencanakan, hamba berdoa hari depan penuh harapan ada dalam hidup orang-orang muda. Terima kasih Bapa.
Jauhkan orang-orang muda ini daripada segala pergaulan yang buruk Tuhan. Pertemukan mereka dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya pagi hari ini kami bersatu hati berdoa, mengucapkan berkat buat anak-anak Tuhan yang secara khusus rumah tangga mereka memiliki kerinduan, suami-suami dan istri-istri memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doamu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau berdoa mungkin bersama suami, bersama istri bergandengan tangan. Hamba berdoa buat pasangan suami istri, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Hamba berdoa dibukakan kandungan-kandungan para istri dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan diberkati kesehatan setiap mereka dalam reproduksi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Oh, hamba berdoa ya Tuhan, kota-kota kami. Ada kota di mana anak-anak Tuhan mengalami kebanjiran, mengalami gempa, mengalami tanah longsor. Hamba berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan dijaga, dilindungi, dipagari, dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba mau berdoa dan mengucapkan berkat kota-kota di mana kami tinggal aman. Kota-kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kota-kota di mana kami tinggal dijaga, disertai Tuhan, ditolong, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan bangsa kami Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga, Indonesia disertai, Indonesia ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami doa setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami ucapkan berkat Indonesia, ekonominya pulih, bangkit, sempurna baik di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran tinggi yang ada di pusat maupun di daerah, jajaran para menteri, kami doa, Panglima Tinggi PTNI, bahkan Kapolri beserta jajarannya diberkati oleh Tuhan. Para gubernur, para bupati, para wali kota, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, Allah yang memberkati, sehingga bangsa ini aman, bangsa ini dalam kendali Tuhan, bangsa ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Rencana tahun 2024 pemilihan umum Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik. Kami berdoa buat setiap partai-partai yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap mereka pemimpin-pemimpin partai mengambil keputusan dengan hikmat, bijaksana, tepat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami berdoa KPU yang ada juga Tuhan memberkati. Semua ada dalam campur tangan-Mu ya Allah. Kami berdoa karena kami tahu Tuhan ada dan memberkati bangsa kami. Sehingga dalam tahun 2024 kami melihat keberkatan Tuhan, anugerah Tuhan ada dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia terus menjadi berkat dan mendoakan bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh memulai hari ini bersama dengan pujian penyembahan kami kepadamu, perenungan firman Tuhan, bahkan kami berdoa bersama-sama. Kami percaya hari ini kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Karena tergenapi firman-Mu, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami berdoa dan kami katakan di dalam nama Yesus, apa yang kami doakan sudah kami terima. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi. Jangan lupa teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, jam 4.30 kita akan mulai doa pagi kita bersama-sama. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan pastikan tetap terus jadi orang-orang yang membawa berkat, mengampuni, mengasihi orang-orang yang menjahati kita. Karena itulah tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.